Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan. Yang baru datang, ya, mungkin bisa mengondisikan dirinya terlebih dahulu. Kemudian kita buka dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqa al-Qur'an hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidin fil kitabil mubin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jadi insyaallah fi hadhil laila najtami'u ma'an. Pada malam hari ini kita berkumpul ya dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pembahasan kita pada malam hari ini sangatlah penting, muhim jiddan ya, di dalam seseorang untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, yaitu permasalahan tentang tanya jawab ilmu riwayah yang nanti akan disampaikan oleh hafizahullah taala Al-Ustaz Abu Sofyan. Insyaallah beliau akan menyampaikan ya beberapa kata terlebih dahulu kepada bahasan. Mungkin itu aja bisa disampaikan. Ya. Syukran ala husni ihtimamikum. Tafadhal. Ustaz. Baik, bismillah. Suaranya jelas? Terdengar? Wadih. Jelas, Ustaz. Baik, nah. Sebelum kita mulai, seperti yang daurah-daurah sebelumnya, untuk akhwat, untuk peserta perempuan, untuk mematikan video ya, wajib di off-kan videonya. Adapun seluruh peserta yang baru masuk, ya, dicek audionya agar tidak nyala, karena nanti bisa mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Nah, baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Masya Allah, ini pesertanya banyak yang baru masuk. Sebentar, karena suaranya muncul terus, Anda coba untuk mematikan audio. Baik. Ya, pembahasan kali ini sebenarnya ini bukan daurah ya, cuma kita kurang tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk acara kali ini. Kita di sini diskusi ringan ya, diskusi ringan. Jadi ini pembahasan tentang ilmu riwayah, ya, seperti yang tersebar di broadcast, ya, judulnya Daurah Ilmu Riwayah. Ya, maksudnya kita tidak akan menyampaikan materi yang berat, karena materi yang akan kita sampaikan itu adalah kumpulan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita, baik ke grup maupun ke Japri. Dan kami pandang ini sangat penting sekali, ya, apalagi di zaman sekarang ini, di masa pandemi saat ini, para penuntut ilmu dimudahkan untuk mencari majelis pengambilan sanad, ya, majelis bersanad, apapun majelisnya sekarang ada kata-kata pemanis, kata-kata indah, yaitu majelis atau daurah bersanad. Nah, namun sangat disayangkan, ya ini dimaklumi karena memang kita posisinya sebagai seorang penuntut ilmu, yang di situ ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh. Ya, banyak sebagian para penuntut ilmu yang mereka masuk ke dalam majelis-majelis riwayah, majelis-majelis pengambilan sanad, tapi mereka belum paham tentang bagaimana itu sanad, apa pengaruhnya buat dirinya, buat agamanya, terus dan hal-hal yang konsekuensi yang muncul terhadap sanad ini. Ya.
Jadi ini adalah diskusi yang ringan ya, yang insya Allah kita akan sampaikan dengan bahasa yang ringan yang semoga bisa dipahami. Karena ini adalah fondasi dasar. Adapun nanti selanjutnya antum akan bisa lebih lanjut ya, berdiskusi secara intensif baik kepada kami maupun pada ustadz-ustadz yang lebih senior daripada kami. Nah, sudah terkumpul sepertinya AZ ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai saja. Jadi kita konsepnya mungkin tanya jawab langsung aja bagi peserta yang ada pertanyaan seputar ilmu sanad bisa langsung chat di kolom chat Zoom. Nah, dan semoga nanti bisa terjawab semua. Nah, AZ mungkin dibaca nomor 1 pertanyaan yang sudah masuk. Nah, Ustaz. Jadi ada sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa pentingkah sanad di zaman ini? Barakallahu fikum. Itu pertanyaan. Nah, Masya Allah. Ya, ini juga pertanyaan sangat mendasar sekali ya bagi orang yang tiba-tiba sering dengar masalah sanad, apa sih sanad? Emang penting ya belajar itu harus ada sanadnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan itu ya. Seberapa penting sih sanad? Kan gitu. Ya. Baik. Jadi mudahnya begini. Sanad itu zaman Rasulullah SAW itu nggak dibutuhkan. Ya. Sanad zaman Rasulullah, zaman sahabat itu nggak dibutuhkan. Karena apa? Karena ilmunya langsung keluar dari beliau SAW. Ya. Apakah ilmu ini ilmu hadis? Ya. Apakah ilmu dari Al-Quran? Itu langsung dari lisan beliau SAW. Dan disampaikan kepada para sahabat yang jujur. Nah, ya sahabat ini sudah jelas otomatis diterima jalur periwayatannya, jalur sanadnya. Jadi zaman Rasulullah nggak perlu ada sanad-sanatan begitu, karena sudah langsung dari sumbernya. Ya, sementara sanad itu kan menyambungkan seseorang dari sumber ilmu. Nah, para sahabat langsung ambil dari sumber ilmunya. Ya, antara sahabat dengan sahabat dan dikenal dengan kejujurannya. 6. Sanad ini baru diperhatikan ketika zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal, dibunuh oleh ya ini sempalan ya, mulai ada orang-orang yang bermasalah di situ. Nah, kelompok-kelompok yang bermasalah. Kemudian di abad 35. Nah, di tahun ke-35 Affan ya, 35 Hijriyah maksudnya. Baik. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Ibnu Sirin ya, itu mengatakan kanu la yas'aluna nas anil isnad. Dulu itu orang-orang nggak pernah tanya tentang masalah sanad. Falamma waqa'atil fitnah, nah baru setelah terjadi ada fitnah, maksudnya apa? Terbunuhnya Utsman bin Affan. Sa'alu anil isnad, mereka baru tanya masalah sanad. Nah, fayanzuru ila ahli sunnah. Maka lihat, kalau ada di situ ada ahlu sunnah, orang yang istiqomah di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, fayakhudhu hadisahu, ambil sanadnya, ambil ucapannya. Jadi misalkan ada ngomong ini hadis dari Rasulullah, benar enggak? Nah, diteliti dulu waktu itu. Kalau dia ini dikenal sebagai akidahnya lurus, dia di atas sunnah, maka diterima sanadnya. Nah, baru diperhatikan. Nah, kemudian beliau lanjutkan, wa yanzuru ila ahli bid'ah. Kalau orang ini terkenal sebagai pemahaman yang menyimpang, yutraku hadisah, ya, ditinggalkan ucapannya, sanadnya nggak diterima. Nah, dari sini kita bisa ngerti bahwasanya sanad itu fungsi utamanya adalah penjagaan agama, ya, baik dari situ dari ilmu yang disampaikan Rasulullah, dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih dijaga sanadnya, mata rantainya dilihat orang-orangnya sampai detik ini dijaga, lafadznya benar enggak, ya, perawinya sikoh enggak, terpercaya atau enggak, itu benar-benar terjaga. Itu hadis aja seperti itu dijaga. Bagaimana mungkin Al-Quran tidak? Al-Quran justru lebih terjaga lagi. Karena di samping dari, makanya dikenal sebagai ada, ya, jadi apa nama itu? Nah, jadi sanad dari hadis dilihat redaksinya, orang-orangnya, terjaga agama. Ya. Sanad Al-Quran dijaga melalui dari lisan ke lisan, turun-temurun dari para imam al-qiraat, dari zaman sahabat.
Sampai detik ini para ulama meriwayatkan lafaz demi lafaz, riwayat demi riwayat secara talaqi wal musyafahah, langsung. Nah, ini tersambung sanadnya. Maka fungsi utama dari sanad di zaman ini adalah menjaga agama. Ya, agama kita terbentuk atau dalil di agama ini terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini terjaga dengan adanya sanad. Dan sanad ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ya, orang yang menisbatkan kepada Ahlus Sunnah harusnya dia sangat perhatian terhadap sanad, karena beliau orang ini termasuk sebagai bagian dari menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik, tafadhal Zaid. Aina Zaid? Nah, Ustaz. Naam. Soal ini, soal yang kedua, banyak majelis bersanad, baik online maupun offline. Bagaimana cara memilih majelis sanad yang terbaik yang bisa kita ikuti? Masya Allah. Iya, ini banyak banget ya. Jadi kalau sekarang itu memang, apalagi Ramadan kayak gini ya, sampai orang tuh pusing gitu ya. Ada majelis puluhan mungkin ya dalam satu waktu berseliweran di grup WhatsApp, Telegram, atau sosial media tentang majelis-majelis bersanad. Orang yang awam yang baru aja masuk ya di dunia seperti ini bingung kan gitu. Bentuk bingungnya apa? Semuanya diikutin kan gitu, semuanya diikutin. Ntar ujung-ujungnya ya ada sebagian yang kok kayak gini, oh kayak gitu, hatinya agak galau. Apa benar sih ini sanadnya sah dan seterusnya. Ya, maka ya kami nasihatkan ya ini berdasarkan dari arahan guru-guru kita juga dan juga pengalaman kita juga ya, memilih majelis bersanad apalagi online ya, yang notabene kita belum begitu kenal dengan pematrinya ya kan, belum paham betul nanti prosesnya bagaimana dan seterusnya ya. Indikasinya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sirin ya bahwasanya ketika ada majelis bersanad, antum coba lihat pematriknya, coba cari tahu pematrinya ini apakah lurus akidahnya atau dia rusak akidahnya. Ya. Kalau dia lurus akidahnya, maka aman, kita bisa ambil ilmunya. Nah, baik. Dari mana kita tahu? Tanya dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, atau dari kawan-kawan kita yang lebih senior di situ, yang lebih dulu dalam ilmu riwayah. Nah, begitu ya. Jadi lihat akidahnya, orang ini bagaimana, guru ini bagaimana. Nah, kalau ada penyimpangan, nanti dulu lah. Nanti dikhawatirkan dia akan merusak agama kita. Nah, tidak berberkah ya sanadnya. Baik. Kemudian yang kedua, adab dalam bermajelis, adab dalam mengambil ilmu riwayah, itu prioritaskan yang ada di negerinya sendiri. Di negerinya atau di daerahnya. Kalau misalkan offline ya. Jadi misalkan kita nih tinggal di Solo Raya, ya, prioritaskan kalau misalkan di Solo Raya ini ada seorang yang memiliki sanad yang ali, ya ambil dulu dari beliau ini, ya. Sebelum kita rihlah jauh-jauh ke luar provinsi atau ke luar negeri, ambil dulu, ya, dari ulama atau asatid yang ada di daerah kita tinggal di situ. Nah, ini adabnya, ini lebih baik, ya. Kalau sudah kita ambil ilmunya, sudah kita serap, kita bisa mewarisi sanadnya, baru silakan rihlah ke daerah yang lain, ke negara yang lain dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan online, ya antum prioritaskan dari asatid kita yang dari dalam negeri dulu, habiskan dulu mereka ilmunya itu banyak sekali ya, baru nanti kita lompat ke para masyayikh, syekhoh yang ada di negara yang lain, begitu. Itu adabnya. Nah, kemudian cari yang tinggi sanadnya. Nah, ini tentunya keberkahan, ya, tentunya menjadi keberkahan. Jangan cari yang nazil. Misalkan datang bersamaan, ya, setelah antum bisa seleksi materinya, tentang materi dan pematrinya, maka dilihat mana yang lebih tinggi sanadnya. Baik.
Kemudian perlu juga dilihat tentang usianya. Nah, ini penting. Ini merupakan adab ya. Seorang yang usianya sepuh ini lebih layak diambil sanadnya daripada orang yang masih muda. Ya, apalagi kalau misalkan sanadnya itu sama, selevel begitu. Nah, atau dari aspek kepantasannya, seorang ini lebih dikenal sebagai pendakwah yang alim, yang mereka semangat di atas akidah yang lurus, di atas sunnah, ya, maka ini lebih layak, dia lebih faqih, lebih banyak hafalannya dan seterusnya, maka ini dari sisi aspek kepantasannya maka lebih layak ambil ilmunya. Nah, jadi jangan asal langsung daftar, konsultasikan dulu kepada asatidz yang antum ketahui bagaimana, insya Allah mereka akan memberikan nasihat. Ya, tentunya sesuai dengan kapasitas yang antum butuhkan. Wallahu a'lam. Tafadhal ya Syed. Atau ada yang Ya, pertanyaan ketiga, nah ini mungkin salah satu pertanyaan masuk paling banyak setelah ini. Apakah pengambilan sanad melalui online itu sah? Dan bagaimana dengan sanad Al-Quran yang diambil secara online? Nah, baik, Masya Allah, ini ada dua pertanyaan berarti ya. Sanad via media modern, ya. Media modern sekarang berarti internet ya. Seperti sekarang pakai Zoom, ya pakai online lah ya, pakai internet. Apakah sah? Ya. Fatwa dari jumhur ulama di zaman ini ya mengatakan bahwa pengambilan sanad melalui media online itu syah. Ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Bagi antum yang sudah memiliki buku Muqaddimah Ilmu Riwayah dari guru kami Ustaz Rikrik Aulia Rahman, bisa dilihat di situ ada beberapa kumpulan fatwa. Ada dari Syekh Al-Muhaddis Dr. Akram Ziyadah, mufti dari Yordania, ya. Ada Syekh Al-Musnid Profesor Dr. Majid Ad-Darwisi, mufti Libanon, ya. Dr. Muhammad Syakur Al-Mayadini, ya, ini yang ada di Yordan, dan banyak ya, seperti yang majelis-majelis di Masjid Nabawi pun juga ada sekarang. Ya, semuanya menggunakan media online. Pengambilan sanad dengan online. Ini sah. Sah. Tentunya dengan syarat. Nah, syaratnya ini harus diperhatikan. Yang pertama, majelis ini harus disiarkan secara langsung, live, ya, bukan rekaman, live. Nah, langsung seperti ini, misalkan dengan Zoom, ya, kita langsung bertemu live, atau antum melihat dari YouTube yang live juga, versinya live. Nah, atau antum bisa bertelepon langsung, ya, dari media-media yang interaktif, yang bisa live, seperti itu. Kalau yang sering dilakukan oleh para ulama di zaman ini biasanya pakai Mixler ya, radio internet ya, pakai Mixler di channel. Nah, di majelis-majelis sama seringnya menggunakan Mixler, sekarang ada yang pakai YouTube, ada yang pakai Facebook dan sebagainya. Nah, kemudian syarat yang kedua, dipastikan seorang yang nantinya akan menjadi memberikan ijazah atau mujiznya, ya, syekhnya siapa? Ya, kalau kita belum pernah ketemu sama syekh mujiznya, bagaimana kita tahu itu pasti enggak ini orang beliau kan gitu. Nah, jadi pastikan dulu. Kalau misalkan cuma dari suaranya, pastikan ini suaranya memang suaranya beliau kan begitu. Atau beliau memang hadir di majelis itu. Nah, walaupun lewat online. Nah, ini kita harus bisa memastikan keberadaan beliau. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka sanad yang diberikan baik melalui sama mendengarkan hadis ya, atau dengan aradul qiraah itu dinilai sah. Ya, bisa menurut jumhur ulama di zaman ini, mutakhir. Baik. Terus bagaimana dengan Al-Qur'an? Ya, sama ya. Al-Qur'an ketika antum mengambil sanad via internet, itu pun sama persis dengan kaidah yang tadi sudah kita sebutkan ya. Tentunya pembahasan pengambilan sanad Al-Qur'an ada pembahasan tersendiri, ada tingkatan-tingkatannya. Berbeda dengan masalah sanad hadis, sanad kitab tertentu ya. Al-Qur'an lebih detail karena Al-Qur'an ini diambil dari
para ulama memang berselisih pendapat, tetapi yang kuat yaitu dari aradul qiraah. Seorang membacakan Al-Quran sesuai dengan kaidahnya, tajwidnya, riwayatnya di hadapan seorang mujiz, seorang guru yang nantinya akan memberikan ijazah. Nah, begitu. Ketika dilakukan secara online, live langsung, dan sudah dipastikan bahwasanya orang tersebut yang akan memberikan ijazah, nah, ya, terhindar darinya faut, ya faut ini dia terputus, ya misalkan antum sedang baca, sudah dapat 10 halaman, ternyata di sana itu putus, maksudnya apa? Koneksi internetnya terganggu, ya, ternyata terlewat 2-3 halaman terlewat, nggak terdengar oleh syekhnya. Nah, ini namanya faut, seperti itu. Maka yang seperti ini pun juga harus diperhatikan, ya. Maka bagi yang mengambil syarat online seperti ini, pastikan sesekali ngecek suara saya terdengar nggak, terdengar baik atau tidak. Jangan langsung baca terus. Jangan pas di tengah itu syekhnya sedang ada aktivitas yang lain, bisa saja tertidur ya karena capeknya mungkin, seperti itu, hal seperti itu. Kalau misalkan tertidur berarti ada fault di situ. Kalau misalkan gangguan internet berarti ada fault di situ. Maka ini ada konsekuensinya. Apakah dia mengulang menambal bacaan yang fault atau ditutup dengan ijazah? Nah, ini tergantung hak dari mujiznya. Wallahu a'lam. Fadhal Z. Ya, pertanyaan keempat, setelah kita mendapat ijazah sanad, apakah bisa kita memberikan atau mewariskan sanad ini kepada murid? Ya, baik. Ini juga sering ya. Jadi udah sering ikut majelis bersanad, udah dapat ijazah sanad, terus bingung harus kita apa ini? Boleh nggak kita kasihin ke orang lain dan seterusnya? Ya. Boleh atau tidaknya, layak atau belumnya, kapan seorang bisa memberikan ijazah kembali kepada muridnya? Antum lihat ada beberapa kriteria, antum harus bisa nilai diri sendiri ya. Yang pertama, misalkan nih, ana di Jawa, antum ada di Sumatera ya, ada di Sumatera. Ambil sanad secara online kepada kami. Baik. Kemudian ana berikan ijazah, setelah itu antum di tempat antum di Sumatera misalkan ya, antum lihat di situ, ini boleh nggak ya saya turunkan atau saya wariskan kembali kepada murid-murid yang ada di tempatnya. Nah, sedikitnya ada 4 hal. Lihat, apakah sanad yang antum dapat ya dari mujiz tersebut ya, itu di tempat antum itu dinilai ali nggak, dinilai tinggi nggak sanadnya, begitu. Misalkan antum ambil sanad Tuhfatul Atfal dengan jarak 7 generasi atau 6 generasi misalkan. Ternyata di tempat antum rata-rata ada yang 9, ada yang 10 generasi, berarti antum termasuk tinggi. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi dulu. Oh iya, berarti syaratnya sudah dinilai ali, sudah dinilai tinggi. Kemudian lihat, ternyata di tempat antum, nggak cuma antum aja yang memiliki sanad dengan jarak 6 generasi. Ternyata ada di sana, di ma'had yang lain, dekat dengan antum, masih satu darah dengan antum, yang memiliki sanad yang sama generasinya dengan antum. Ya. Baik, udah sama generasinya, ya, di tahun yang sama pula dapatkan ijazah sanad tersebut. Nah, maka dilihat, di antara antum dan beliau ini siapa yang lebih sepuh. Ya, siapa yang lebih tua usianya. Nah, kalau misalkan antum lebih sepuh usianya, maka antum lebih layak memberikan ijazah. Tapi kalau beliau yang lebih sepuh, maka arahkan kepada beliau. Jangan antum yang memberikan. Ya. Arahkan kepada beliau ini. Nah, baik. Ketiga, bolehlah sama-sama sepuh. Ya. Sama-sama sepuh. Misalkan sama-sama usianya 40 tahun, beliau juga 40 tahun. Nah, tapi kita lihat, ya, kita introspeksi diri. Siapa yang lebih layak? Ya, siapa yang lebih layak? Apakah beliau lebih faqih, ya, menguasai ilmu tersebut, ya? Apakah beliau lebih hafal, banyak hafalnya pada ilmu tersebut? Maka lebih layak beliau daripada kita. Seperti itu. Dilihat mana yang lebih layak. Misalkan ada yang datang ambil sanad kita, jangan, beliau hafalannya lebih banyak.
Beliau lebih faqih, lebih paham ilmu ini tentang ilmu tajwid ini daripada kami. Silahkan ambil kepada beliau. Nah, ini adabnya seperti itu. Nah, baik. Misalkan satu nggak begitu ahli, dua ada yang lebih sepuh, tiga dia lebih layak, tetapi orang tersebut sulit sekali diambil sanadnya. Mungkin karena berada dalam lingkungan pondok yang tertutup ya, atau karena kesibukan beliau sehingga sangat 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 sulit bagi orang dari luar ma'had untuk menemui beliau ya. Atau bisa jadi beliau memberikan syarat-syarat yang sangat berat. Sementara di tempat antum ini sangat membutuhkan ilmu tersebut, membutuhkan keberkahan dari tersambungnya sanad itu, maka ini dibolehkan. Ya. Jadi bahasanya kalau di situ ilmu ini sangat dibutuhkan, ya sementara mau ambil sanad ke beliau ini sulit sekali, ya terhambat apa, ya keadaan macam-macam ya, maka silahkan. Tentunya dengan memberikan informasi bahwasanya di sana ada seorang yang lebih layak diambil sanadnya, begitu. Ya, jadi ini adab. Jadi jangan jangan serta-merta ketika kita sudah menghadiri majelis sanad, kita sudah mendapatkan ijazah sanad, udah seenaknya aja kita bagi-bagikan. Nanti dulu, lihat dulu kanan kiri kita, oh di sana ada yang lebih sepuh, di sana ada yang lebih ahli sanadnya, di sana ada yang lebih layak untuk diambil sanadnya. Maka arahkan para penuntut ilmu di dekatnya untuk ke orang tersebut. Begitulah adab dalam mewariskan sanad. Baik, Allah. Tafadhal, Zaid. Pertanyaan kelima, apa sajakah syarat-syarat agar seseorang bisa mendapatkan ijazah sanad? Nah, ya syaratnya dia seorang muslim, ya. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dia sehat, tidak gila dan seterusnya. Ini syarat umumnya. Kemudian syarat khususnya para ulama ini melihat ada syarat khusus seorang ini layak diberikan ijazah sanad. Ada tiga syarat khusus yang jika salah satu saja ada pada diri tersebut maka orang ini layak. Nah, para ulama biasanya satu melihat kalau ada orang yang ahli di bidangnya, faqih di bidangnya, faham di royahnya, ya detailnya misalkan tajwid ya. Orang ini udah belajar tajwid detail, ditanya kanan kiri atas bawah faham. Ya, istilah-istilah tajwidnya mungkin. Ketika buka Al-Quran, ditunjuk di tempat ini suruh menjelaskan kaidah tajwid langsung ngalir. Ya. Maka orang seperti ini sudah sangat layak mendapatkan ijazah sanad tajwid. Ya begitu. Dia sudah mendapat rekomendasi. Baik. Atau yang kedua, seorang ini dikenal baik agamanya. Ya, dikenal baik agamanya itu banyak dari penilaiannya, ya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari adabnya ketika bermajelis, dari ketika muamalah dan seterusnya. Ya, kalau dikenal baik agamanya, ya maka seorang alim dia melihat ini bagus, ini layak dia mendapatkan ijazah. Nah, kemudian syarat ketiga bisa jadi seorang ini hafal, ya. Imma dia hafal hadis, hafal matan kitab, atau hafal Al-Quran, ya. Walaupun dia belum faham masalah hadis tersebut, walaupun dia belum faham masalah matan atau kitab yang dia hafalkan itu, tapi dia hafal gitu. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, dia hafal, tapi dia kalau menjelaskan kaidah tajwid nggak tahu. Yang penting dia sudah hafal aja gitu. Maka orang ini juga sudah layak. Ya. Jadi salah satu dari tiga syarat khusus ini ada pada diri seseorang, maka insya Allah dia ini sudah layak. Ya, akan lebih baik jika tiga syarat ini terkumpul padanya. Ya, baik agamanya, ahli dalam bidangnya, hafal pula dengan matan atau kitab yang dia ambil sanadnya. Nah, ini sangat layak begitu ya. Nah, ini juga yang akan menyebabkan tingkat tingginya alinya sanad seseorang. Ini bisa dilihat dari situ. Dari sisi aspek kelayakannya dilihat dari situ juga. Ya, tadi kita katakan sanad yang ali ini lebih layak untuk diambil. Nah, kalau di satu sisi dia hafal
saja dapat ijazah, tapi di sisi yang lain ada yang hafal, ada yang faham dan dikenal baik agamanya. Ya, dia sangat sangat semangat di atas Al-Quran dan Sunnah, terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini lebih layak diambil sanadnya daripada orang yang sekedar hafal tetapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan atas baiknya agamanya. Ya, seperti halnya orang-orang awam masih biasa gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Fadhal Zaid. Mengapa di sebagian guru sangat berat sekali syarat mendapatkan ijazah sanad, namun di guru lain terkesan sangat mudah sekali dalam mendapat ijazah sanad? Iya. Nah, betul betul. Jadi memang eh, seorang guru ketika memberikan ijazah itu hak prerogatif ya. Sudah nggak bisa istilahnya orang lain nggak bisa inilah, nggak bisa nawar gitu. Kalau guru A dia sebelum memberikan ijazah dia mengajukan syarat ini, antum sanggup silahkan tempuh begitu. Tapi ketika antum tidak sanggup atau salah satu syarat yang belum terpenuhi ya jangan protes kalau antum tidak mendapatkan ijazah dari beliau ini. Nah, di sisi lain ada seorang guru, seorang syekh yang tidak terlalu banyak memberikan syarat. Ya, ya paling hanya misalkan silakan baca, udah baca aja dari awal sampai akhir. Setelah selesai kita berikan sanad. Kok mudah banget kan gitu. Ini hak prerogatif seorang guru. Karena seorang guru, seorang syekh, seorang mujiz ketika memberikan sanad kepada seseorang, ya ada dua kondisi di situ. Ada dua kondisi sebenarnya yang kita harusnya mawas diri. Kita harusnya nyadar. Apa itu kondisinya? Yang pertama, kondisi bahwasanya orang ini memang layak mendapatkan ijazah sanad tersebut. Ya, layak dari mana? Ya tadi itu. Apakah dia hafal, apakah dia faham, ya, ahli di bidangnya, ataukah dia baik agamanya. Kalau itu berarti udah layak kan gitu. Tapi kalau misalkan, saya mah agama biasa-biasa aja kan gitu. Ini juga ilmu ini baru aja kita pelajari, belum mungkin ya. Masih banyak istilah-istilah yang baru. Apalagi hafal enggak, agamanya mah biasa-biasa aja dan juga jauh dari kata mahir kan ahli, tapi udah dapat ijazah sanad. Nah, ini gimana ini? Nah, berarti ketika dalam kondisi ini berarti dia orang ini ada di kondisi yang kedua, yaitu bentuk kasih sayang seorang guru, seorang mujiz kepada muridnya. Nah, kalau seorang guru memberikan sanad ini sebagai bentuk kasih sayang, ya, maka muridnya harus sadar diri. Maksudnya gimana? Alhamdulillah kita sudah dapat sanad. Berarti sudah terbuka pintu keberkahan yang kita harus lebih semangat untuk mempelajarinya. Lebih untuk semangat untuk mendalaminya supaya kita benar-benar layak, begitu maksudnya. Ya. Jadi bukan begitu dapat gitu, asik dapat nih bisa kasih-kasih ke orang lain kan gitu. Padahal dia belum layak kan sebenarnya gitu. Dia belum mahir, dia belum hafal, apalagi agamanya masih biasa-biasa aja. Nah, ini maksudnya dia si guru ini, seorang guru ini kepengin supaya memotivasi muridnya, supaya pintu keberkahannya sudah terbuka dulu, begitu maksudnya. Ya, jadi kita ambil pertengahan aja ya, supaya orang tidak menyangka ada guru yang mutasyadid dalam ngasih sanad. Syaratnya Masya Allah, kalau misalkan ambil sanad Quran, harus setoran jazari, setoran tufah, harus di tes ini, di tes itu, harus mungkin 30 juz, nggak boleh salah 5 kali diulang, dan seterusnya. Ya, ini kan berat sekali. Kita mau cari keberkahan kok kayaknya sulit sekali. Ya, hak beliau, hak prerogatif beliau, nggak ada masalah gitu. Bisa jadi berat di kita, orang lain ada yang tidak berat, ada yang bisa menjalaninya. Nah, namun di sisi yang lain, wah masa kayak gini aja dikasih sanad, bacaannya masih belepotan, masa udah dapat sanad kan seperti itu. Nah, maka kita ambil ya, insya Allah tidak ada masalah. Gurunya ini kepengen memberikan keberkahan ilmunya supaya si murid lebih rajin belajarnya, menguatkan lagi bacaannya. Ya tidak terhenti situ, terus saja bertalaki dan seterusnya sampai di posisi dia benar-benar layak menjadi pewaris sanad tersebut. Nah, wallahu a'lam. Baik, Hadal Zaid, masih banyak ya pertanyaannya? Apakah
apakah sanad itu sebanding dengan kemahiran seseorang dalam bidang ilmu tersebut? Nah, sanad. Oh, jadi kalau udah gurunya bersanad atau seorang ini bersanad, apakah dia sudah dijamin dia seorang alim? Tentu tidak ya. Ada asar dari Imam Az-Zahabi di Syiar Alamin Nubala itu kan, al-ilmu laisa huwa bikasrati ar-riwayah. Ya, ilmu ini nggak dilihat dari banyaknya dia punya sanad gitu. Nggak bisa dikatakan orang ini kalau udah banyak sanadnya, udah tentu alim, itu nggak bisa. Nah, yang mengatakan adalah Imam Az-Zahabi. Tapi ini bukan celaan loh, ya. Jangan diartikan bahwasanya ini celaan, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah Imam Az-Zahabi ini, beliau itu di zamannya Imam Az-Zahabi itu melihat banyak orang yang penggiat sanad, mencari sanad, rihlah ke sana sini untuk mencari sanad. Ya. Beliau ini adil. Bersamaan dengan itu beliau kasih rambu-rambu bahwasanya orang yang banyak sanadnya itu belum tentu orang yang alim. Ini. Tapi bukan berarti orang yang giat ambil sanad itu nggak ada manfaatnya. Enggak. Salah, ini juga kurang tepat. Soalnya kenapa? Di zaman beliau ada seorang yang bernama Ibnu Shihnah. Ini seorang tukang batu. Antum tahu tukang batu kerjanya? Bukan seorang penuntut ilmu, dia hanya seorang tukang batu. Beliau ini, Ibnu Shihnah ini, dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hanya saja Allah mudahkan, Allah berikan taufik untuk menghadiri majelis khataman atau pembacaan Sahih Bukhari dari seorang ulama yang bernama Ibnu Az-Zubaydi. Ya. Dan sanadnya terhadap sanad kitab Sahih Al-Bukhari ini paling tinggi di zamannya. Nah, kalau Anda nggak salah itu berjarak 5 generasi dengan Imam dari kitab Sahih Bukhari-nya, Imam Bukhari. Nah, sementara Imam Az-Zahabi itu jaraknya 7 generasi. Jadi berserang 2 generasi. Nah, Imam Az-Zahabi ini begitu tahu bahwasanya ada seorang yang bernama Ibnu Shihnah ini udah sepuh, tapi dia profesinya seorang tukang batu, masih hidup, dan dia ini memiliki sanad yang ali di zamannya tersambung kepada Imam Bukhari. Maka berbondong-bondonglah para ulama di zamannya itu duduk di bawah majelisnya Ibnu Shihnah untuk mendengarkan hadis dari Sahih Al-Bukhari. Nah, berarti faedahnya apa? Sepakat para ulama bahwasanya Ibnu Shihnah ini bukan seorang yang alim, bukan seorang yang pakar, apalagi hafal Sahih Bukhari. Karena disebutkan di riwayatnya, ditanya, bener nggak antum pernah menghadiri majelisnya Sahih Bukhari? Iya betul, tapi ana sudah lupa, gitu jawaban dia. Ya, bisa dibuktikan dari adanya daftar absensinya, ya. Absensinya Ibnu Az-Zubaydi itu, nama beliau itu benar. Iya betul, tapi itu udah lama sekali dan saya sudah lupa. Tapi karena sanadnya sah, maka para ulama mengambil sanad dari beliau. Guna apa? Guna menaikkan level sanadnya yang dari 7 ke 6 generasi. Nah, ya. Jadi sanad ini relevan dengan keberkahan, bukan dengan kealiman seseorang. Nah, wallahu a'lam. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya orang yang misalkan seorang yang memiliki sanad kitab A, kitab B, itu dipastikan dia seorang yang mahir, belum tentu, ya. Kecuali nanti sudah ada ujian, misalkan ujian diroyahnya, ujian matriknya, ujian teorinya. Nah, terlihat di situ kecakapan, kepandaiannya, maka relevan. Oh, berarti keberkahan sanadnya terlihat dari beliau ini bisa mengambil ilmunya dengan banyak. Nah, itu. Jadi fungsi sanad itu keberkahan ilmu. Ketika udah dapat sanad, ya dia akan mudah mengambil ilmunya, mudah menserapnya, begitu. Antum nanti bisa rasakan ya, ketika antum menghadiri majelis-majelis yang bersanad, ya, kelak insya Allah antum akan merasakan bahwasanya setelah antum mendapatkan sanad, itu antum akan mudah sekali untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya, apalagi untuk menghafalnya dan seterusnya. Maka semangat antum cari majelis-majelis yang bersanad ini untuk mencari keberkahan ilmu. Nah,
Fadl Z, kita masih berapa waktu? Wah, Masya Allah. Waktunya sudah hampir jam 9 malam. Pertanyaan ke-8, bagaimana kita tahu sanad seseorang ini tinggi atau rendah? Ya, ya, ya. Ya, sebelum kita bahas ini juga ada hal-hal yang di situ kurang beradab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ya, begini, sering sekali masuk, misalkan dia ada daurah gitu. Kemudian si peserta daurah ini ceritanya itu kepengen daftar, kepengen ikut. Nah, kemudian beliau bertanya, ya Ustadz, Afwan, Anda mau tanya, antum sanad keberapa untuk kitab ini? Gitu. Berapa jarak antum dengan perawi ini? Nah, ini pertanyaan yang kurang beradab. Ya. Terus emang kenapa gitu loh? Emang kenapa? Ketika seorang guru ini menyebutkan, oh sanad guru ini kesekian, jaraknya sekian. Terus dengan menyebutkan jarak sekian, terus antum menentukan bahwasanya antum jadi ikut atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang kurang beradab, ya. Jadi ketika kalau antum misalkan sudah kriteria yang tadi kita sudah sebutkan bahwasanya seorang guru ini antum dia baik agamanya, akidahnya bagus, ya, terkenal beliau fakih dalam menguasai bidangnya, maka silakan ambil ilmunya. Ketika antum ingin mengambil ilmunya, jaraknya itu antum kesampingkan dulu. Niatkan antum buat ngambil ilmu saja. Nah, ketika nanti sudah selesai antum ambil ilmunya, selesai satu kitab, kemudian alhamdulillah antum mendapatkan ijazah, baru nanti kelihatan di situ. Oh, ternyata guru anak itu berjarak sekian generasi untuk kitab ini. Antum lihat, bandingkan, oh ternyata nggak punya satu jalur doang, ada jalur yang lain. Jalur yang di sini lebih rendah, jalur yang sini lebih tinggi. Nah, itu tugas antum nanti akan meneliti, ya. Jadi nanti ketika tahu atau tidaknya apabila guru itu baru di sisi antum, ya, maka nanti bisa ketahuan dari ijazahnya, ya, atau ketika guru antum menyebutkan di majelis antum atau di kitab-kitab beliau, ya, itu jaraknya. Karena sanad Ali ini kan ada Ali yang hakiki, ya, yang dilihat dari hanya bilangan perawinya aja, misalkan berjarak 30, berjarak 28, berjarak 27, itu kan bilangannya. Itu hakiki dari bilangannya aja. Nah, semakin dekat dengan Rasulullah berarti semakin tinggi jarak, semakin Ali sanadnya. Itu patokannya. Kalau dilihat dari bilangannya. Tapi bisa lihat dari kapan wafat gurunya. Nah, misalkan ada dua orang nih, sama-sama bilangannya sama, tapi yang satu gurunya udah wafat, ya, udah wafat 10 tahun yang lalu misalkan. Sementara yang ini gurunya masih hidup, maka yang ini lebih ahli sanadnya, ya. Yang gurunya sudah wafat itu dia lebih ahli sanadnya. Nah, jadi bisa berubah kan begitu. Penilaian ahli atau tidaknya bisa berubah. Atau dari tahammul adanya, cara ngambil sanadnya, begitu. Yang satu cara ngambil sanadnya hanya dapat dari ijazah aja, ya, hanya dapat dari ijazah. Yang satu dengar langsung dari gurunya, sama, maka sama ini lebih ahli dari ijazah, walaupun yang sama tidak punya ijazah. Nah, ini juga antum harus tahu, ya. Antum udah punya ijazah, ya, antum punya ijazahnya, tapi karena antum lihat siaran ulangnya misalkan, dan persyaratan-persyaratan yang lain antum ikuti, akhirnya antum dapat ijazah. Nah, di satu sisi orang yang lain udah pernah dengar langsung dari guru tersebut. Ya, gurunya sama, mujiznya sama. Ya, sama, tapi nggak dapat ijazah. Dia hanya menjelaskan, Sami itu saya pernah mendengar guru saya membacakan misalkan Manzumah Tuhfatul Atfal ini di rumah beliau langsung. Nah, itu sanadnya jauh lebih tinggi daripada yang antum miliki hanya sekedar ijazah. Karena sanad yang keluar dari lisan guru itu lebih tinggi daripada tulisan ijazah. Nah, itu. Ya, jadi aneh sekali kalau orang udah dengar langsung sama gurunya secara lisan memberikan ijazah kepada muridnya, masih ribut masalah ijazah tertulis. Ngapain lagi gitu loh. Kan udah yang tingkatan tertingginya mereka udah dapat semua gitu.
udah dapat semua, jadi tidak ada masalah. Nah, jadi dari tahamul adanya itu bisa menentukan tinggi rendahnya sanad, atau dari perawinya. Orang ada 2 orang, yang satu dikenal dia jujur, thiqah, bagus agamanya, tapi yang satu masih ugal-ugalan, ya masih masih labil, ya masih pergaulannya masih nggak karu-karuan lah kayak gitu. Tapi dia punya sanad. Nah, maka tetap aja ya orang yang thiqah ini, yang terpercaya ini, yang baik agamanya dia lebih layak, lebih ahli sanadnya daripada orang yang tadi. Nah, atau seorang ini lebih hafal, lebih faqih, lebih paham. Nah, dari orang yang mendapatkan sanad sama-sama dapat sanadnya. Tapi yang satu hanya dapat ijazah aja. Yang satu dia dapat ijazah tapi faham, dia hafal, maka dia lebih ahli. Begitu ya. Jadi sanad ahli itu nggak hanya mutlak dari bilangan saja. Lihat dulu. Sama-sama 39, sama-sama 28, tapi tahamul adanya bagaimana? Sama-sama tahamul adanya bagaimana agama orang tersebut. Ya. Mana yang lebih terpercaya? Ini menentukan ketinggian sanad seseorang. Allah. Tapi Zaid, masih banyak saya pertanyaannya? Tinggal sekitar 6 lagi, Ustaz. Masya Allah. Ini, terus ada pertanyaan dari peserta. Banyak kalau pertanyaan dari peserta. Jadi yang di Zoom juga banyak sekali, Ustaz? Banyak. Coba sebentar. Di screenshot. Anda lihat dulu sebentar ya yang di Zoom yang kira-kira bisa kita jawab. Apakah boleh seseorang menghadiri banyak majelis riwayat dalam berbagai bidang seperti qiraah, hadis, kitab ulama, namun tidak menghadiri majelis riwayatnya karena belum memahami dasar-dasar ilmu dari kitab yang dikaji? Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja untuk menghadiri banyak majelis. Hanya saja antum nilai mana yang lebih penting, itulah yang antum ambil sesuai dengan kebutuhan antum. Nah, seorang yang hadir di dalam majelis kitab hadis, apakah ia mendapatkan sanad kitab ataukah sanad hadis yang dibacakan? Sanad hadisnya saja, ya. Hadis tertentu. Kalau misalkan yang dibacakan hadisnya adalah seluruh kitab, sanad kitab, begitu maksudnya. Seorang yang memiliki sanad riwayat tanpa diroyah dapat memberikan sanad riwayat kembali dengan orang lain? Bisa, ya. Sanad riwayat dia bisa memberikan kepada orang lain dalam bentuk sanad riwayat juga. Adapun sanad diroyah, maka dia harus dapat dulu apakah pemahamannya terhadap kitab tersebut sudah benar atau belum sesuai dengan yang diujikan. Apakah jika kita bacaan Qur'annya tidak bersanad, maka kelak di akhirat tidak akan dianggap sebagai umat Rasulullah SAW? Bacaan Al-Quran kita seluruhnya bersanad. Ya, ini perlu diluruskan. Ya. Bacaan Al-Quran kita seluruhnya bersanad. Hanya saja sanad kita dapat dari guru TPA kita mungkin, ya, yang di situ mungkin yang bersanad hanya Al-Fatihahnya saja tersambung atau nggak jelas, ya, nggak jelas jalurnya, ada yang lemah, ya, dari perawi yang lemah atau terputus dan seterusnya, ya. Nggak mungkin seorang ini baca Al-Qur'annya tanpa sanad. Hanya saja kita belum bisa menentukan sanadnya tinggi atau rendah, percabangannya kemana, ya, secara sempurna atau sebagian dan seterusnya. Nah, dan sekarang alhamdulillah banyak sekali guru-guru Al-Qur'an yang telah memiliki sanad, ya. Nah, silahkan nanti bisa dicari di masing-masing daerahnya. Kalau belum ada, dengan online pun banyak. Alhamdulillah. Sebagai penuntut ilmu pemula, apakah perlu mengedepankan pengambil riwayat lebih dulu atau mengedepankan diroyah? Mana yang mudah buat antum, silahkan. Sekarang antum bisa untuk riwayat, ambil riwayat dulu. Ada diroyah, ambil diroyah dulu. Silahkan. Jangan sampai menghalangi antum mikir-mikir kelamaan malah nggak jadi mengambil ilmu. Ya. Mana yang lebih mudah buat antum. Sanad riwayah dan sanad diroyah. Ya. Riwayah mudahnya tersambung sanad, ya, tersambung mata rantai,
ya, dengan cara membacakan saja atau mendengarkan atau dengan ijazah. Adapun diroyah, antum memahami isinya, isi hadisnya, isi matannya, kandungan misalkan Al-Quran berarti tajwidnya, ya, riwayatnya dan seterusnya. Nah, jadi teoritisnya, pendalamannya, kefakihannya itu diroyah. Nah, menonton YouTube termasuk dalam pengambilan sanad. Kalau YouTube-nya live berarti sah. Kalau YouTube-nya rekaman berarti masuknya wijadah, barang temuan. Wijadah bisa terangkat menjadi sah kecuali dengan ketika dia ditambah dengan ijazah, baru sanadnya sah. Nah, boleh tahu sanad yang banyak dipakai oleh orang Indonesia itu siapa saja penyambungnya? Ya tergantung sanad apa. Ya, sanad apa dulu? Nah, ini pertanyaannya sangat luas ya. Kalau sanad Al-Quran, ada jalur dari ulama Nusantara, ada jalur dari ulama Yaman, dari ulama Mesir, ulama Madinah, ulama Syam, banyak. Nah, Masya Allah, ini sangat banyak. Mungkin nanti akan kita tuliskan saja ya, karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk menjawab semuanya. Nah, Z, ada lagi Z? Mungkin Ini beberapa mau lagi. menyelesaikan riset, menyelesaikan yang di PA atau gimana? Iya. Ya, coba deh pilihin yang ini. Nah, 3 lagi deh, insyaallah. ini Ustaz. Bolehkah kita mensyaratkan syarat-syarat tertentu untuk seseorang yang ingin mengambil sanad dari kita? Seperti misalnya syaratnya mau mengambil sanad Tuhfatul Atfal. Ya, dia harus maharnya 5 liter beras dulu. Seperti itu. Atau mau ngambil Hidayatus Sibyan, syaratnya dengan 1 gram emas. Itu gimana? Sorry. Iya. Ya boleh, ya. Boleh saja. Bahkan misalkan syaratnya adalah antum memberikan makanan buat fakir miskin sebanyak 100 orang gitu, boleh aja. Jadi terserah hak prerogatif mujiznya begitu ya. Nah, jadi berat ringannya syarat dalam mengambil ijazah sanad itu diperbolehkan selama tidak melanggar syariat ya. Selama tidak melanggar. Nah, kalau ada yang misalkan mau ambil sanad syaratnya harus potong ayam hitam misalnya, ini bahaya mah, ini tinggalkan, ini sudah jelas-jelas melanggar syariat. Nah begitu. Kalau syaratnya di atas kebaikan, insya Allah tidak ada masalah, karena itu menunjukkan baik agamanya. Nah, Allah alam. Lanjut Zid. Apakah boleh menurunkan sanad kepada anak kecil umurnya 5 tahun? Iya. Sekitar. Bahkan yang lebih kecil dari itu saja boleh. Ya. Nah ini makanya kalau misalkan kita lihat kenapa jalur sanad kitabnya tertentu, jalurnya ulama ahlul qiraat dengan ulama muhadisin itu beda. Karena kebiasaan ulama muhadisin, ulama ahlul hadis ini memberikan ijazah sanad itu ijazatan. Ya. Anak-anak datang, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lari-lari di majelisnya, kasih dia ijazah sanad. Bahkan anak yang masih di dalam kandungannya, dia ngasih ijazah. Ntar kalau lahir, dia lahir, hidup, saya masih hidup, tersambung syaratnya. Ini kebiasaan para ulama hadis kayak gitu. Ya, supaya berberkah gitu, ilmunya berberkah. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa memberikan keberkahan ilmu. Dia berharap bahwasanya nanti kelak anak tersebut 5 tahun. Anak tersebut 5 tahun udah dapat ijazah sanad. Nah, ijazah sanadnya sah dari sisi tambul adat, dari sisi pengambilan sanadnya udah sah. Bayangin aja, nanti ketika anak ini sudah berumur 40 tahun, ya usia sanadnya yang udah dia pegang udah tinggi sekali. Bisa jadi gurunya udah meninggal, kan udah meninggal. Nah, ini yang diinginkan oleh para ulama seperti itu. Makanya yaitu jarak, misalkan kalau kita lihat jarak sanad Jazari ya, dari jalurnya muhadisin itu pendek banget gitu, pendek banget. Beda dengan jalur
dan jalurnya ahlu qiraat, karena harus langsung, harus ada setoran entah dengan membaca, entah dengan ujian di roya dan seterusnya. Itu ada seperti itu sehingga akan terasa lebih panjang. Kalau yang jalur muhadisin, anak kecil kasih. Ntar begitu dewasa jadi seorang ulama, ngasih lagi ijazah dengan cara yang sama. Jadi pendek sekali jaraknya. Begitu. Jadi boleh. Ya, selama tahammul adanya, cara pengambilan sanadnya sah di sisi ulama. Dan, Fadal? Bolehkah kita menolak sanad seseorang lantaran kita benci sama dia atau ada dendam sama dia? Atau bolehkah kita berikan sanad karena kita sangat mencintainya walaupun tanpa sama dan qiraah? Yang nggak boleh itu membenci tanpa alasan, apalagi dendam. Orang, apalagi kecuali kalau bencinya karena Allah ya. Orang ini kalau misalkan seorang mujis dikenal buruk agamanya terus kita benci karena Allah, ya maka sebenarnya dia nggak layak untuk diambil sanadnya, sebenarnya kan seperti itu. Nah, tapi misalkan begini mungkin gini, antum di ya awal-awal gitu, awal-awal masuk majelis, kita nggak tahu siapa, ikut, dapat sanadnya itu, antum dapat jasanya. Kemudian hari, tiba-tiba antum tahu, lah ternyata orang tersebut, fulan ini, dia ternyata orang Syiah misalkan gitu, orang Rafidhah, ya kan? Nah, terus gimana nih sanadnya? Kita udah punya sanadnya. Ya kalau dari sisi sanad itu nggak bisa antum hapus gitu. Antum nggak bisa meng-cancel ya, apa namanya bahasanya, dikembaliin. Nggak mau saya, ini kembali, ini sanadnya saya nggak mau terima, sanad nggak bisa gitu. Hanya saja ntar ketika antum meriwayatkan kembali, udah itu nggak usah udah antum sisihkan aja. Ini nggak layak untuk diwariskan kepada murid antum karena rusak agamanya, karena nggak layak. Walaupun dia sanadnya tinggi, ya misalkan. Jadi kayak gitu kalau misalkan, makanya penting tadi disebutkan oleh Ibnu Sirin, kalau bagus akidahnya ambil, kalau dia ada buruk ya, dia termasuk dari ahlul bidah, tinggalkan, jangan diambil sanadnya kan gitu. Udah. Nah, tapi kalau misalkan antum tahunya belakangan, ya udah sisihin aja kan gitu, sisihin aja, udah nggak usah. Itu nggak bisa terhapus gitu, nggak bisa. Atau ketika misalkan si orang ini tiba-tiba gila gitu kan, atau tiba-tiba murtad di tengah jalan, kan sementara sebelumnya ketika dia muslim, ketika dia masih berakal sehat, sudah mewariskan sanad, ya nggak bisa dikembalikan, nggak bisa dibatalkan gitu. Nah, hanya saja ketika antum mau meriwayatkan kembali, yang jalur itu nggak usah disebutkan gitu. Nah, adapun karena kalau seorang sangat cinta ya, cinta karena Allah kan gitu, ya itu mah sah-sah aja, seperti halnya dengan yang orang memberikan syarat kepada anak kecil tadi. Ya ini kan bentuk kecintaan seorang ulama terhadap anak kecil dengan harap, nah besok ini beliau ini berberkah ilmunya, gede jadi ulama, mewariskan lagi sanatnya. Nah bisa dibayangin ya, bisa dibayangkan ya, cita-cita seorang ulama ini kan mulia. Dia istilahnya investasi, pintu-pintu keberkahan ditancepin di anak-anak kecil itu. Ya, makanya kepengen banget kita itu mengadakan majelis bersanad, pesertanya anak-anak gitu. Mungkin di antara asatidz yang hadir di sini, cobalah bikin gitu ya. Bikin apa misalkan majelis bersanad surat Al-Fatihah khusus untuk anak-anak kecil. Nah, ini kan kita lagi investasi itu gitu. Banyak ini asatidz di sini anak kenal, Ustaz Yudi itu kan, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz, Masya Allah. Satrio tuh banyak tuh, yang banyak yang anak kenal di sini. Belum ustadzahnya nih. Semuanya ustadz dan ustadzah semua di sini. Ya jadi antum nanti di daerah antum itu bikinlah majelis-majelis yang bersanad itu ya, yang pesertanya ini anak kecil gitu loh. Jadi biar dari kecil itu kita nanamkan apa namanya, investasi mah jangan sama emas doang gitu ya. Investasi dengan kunci keberkahan gitu. Antum banyakkan koleksi emas sih. Ya jadi kayak gitu ya, usahakan ya nanti biar tiba-tiba besok kita di akhirat kaget gitu, masya Allah, oh ternyata ini dari anak kecil yang dulu kita tanamkan kunci keberkahan berupa sanad, ternyata gedenya jadi ulama. Masya Allah kan gitu kan, bisa jadi atas sebab itu ya. Jadi ayolah para asatidz yang di sini, para ustadzat yang di sini,
bikin majelis buat anak kecil, jangan anak gede ya. Kapan-kapan kita bareng gitu loh, kita jalan bareng gitu kan, bikin acara bareng khusus gitu, seluruh Indonesia gitu, majelis buat anak kecil gitu. Nanti sanad surat Al-Mulk, surat An-Naba bersanad gitu. Ya, insya Allah buat keberkahan. Nah, Allah alam. Lanjut satu lagi deh. Insya Allah terakhir. Apabila seseorang murtad, lalu mu'allaf lagi, apakah sanadnya diterima? Apabila seorang sudah dapat sanad, lalu jadi gila, kemudian sadar lagi, apakah sanadnya diterima? Udah tadi itu. Sama Udah, tadi udah. Jadi kalau udah terlanjur terima sanad ya udah masuk. Tiba-tiba setelah itu selang 1 bulan dia gila, murtad, ya udah nggak bisa tetap sanadnya sah. Cuma nanti kita untuk meriwayatkan kembali kita lihat ini nggak layak untuk diriwayatkan untuk jalur tersebut gitu. Nah, jadi pilih-pilih jalur yang paling bagus buat murid-murid kita untuk diriwayatkan kembali. Begitu, ya. Ada peserta yang ingin tanya langsung? Dikit aja deh. Ustaz. Dengan siapa ini? Fadlan. Afwan Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Oh iya, insyaallah. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadlan, Ustaz. Itu Ustaz, kemarin saya mendengar teman saya katanya itu, saya kan kurang paham juga terkait sanad. Ada katanya perbedaan antara sanad Wahabi dengan Ahlu Sunnah. Menurut Ustaz bagaimana itu Ustaz? Iya. Syukron. Nah, ya itu istilah-istilah aja Ustaz ya. Jadi istilah kalau misalkan sanad itu kan sekarang ini di zaman sekarang ya. Ya, yang kita fokus, kita mau nyambungin ke siapa dah gitu. Ujung pangkalnya ke siapa? Rasulullah kan? Nah, itu. Jadi nggak ada istilah sanad-sanad yang seperti antum sebutkan itu. Yang penting kita fokus ke sana. Selama jalurnya itu sah, selama jalurnya itu sahih, ya, ambil gitu. Ambil sanadnya. Seperti yang tadi kita sebutkan itu. Nah yang antum fokus, guru kita itu dapat sanadnya sah atau enggak. Udah itu aja. Nah, sanad yang dimiliki guru kita ini bagus enggak? Sahih enggak? Tinggi enggak? Begitu. Ya. Adapun kalau yang kita ambil sanadnya itu adalah ke arah yang lain, ya misalkan ujungnya itu bukan ke Rasulullah, nah ini baru jadi masalah, kan begitu. Contohnya apa? Misalkan sanad buat resep bakso, misalkan kan, nggak ada hubungannya kan gitu. Ya makanya kitab itu buku resep memasak kan gitu. Nah, ini kan bukan ini resep buku bersanad kan enggak. Jadi yang kita cari upayakan adalah atasnya itu siapa. Nah, kita lagi ngaitin ke situ. Nah, jadi selanjutnya kita fokus aja. Nah, terus nanti yang kriteria yang tadi kita sebutin, fokus di daerah antum gitu. Kalau ada ustadz, ada dai, ada syekh yang mumpuni, ya, itu tadi dicek ya, sahih sanadnya, ya kan, tinggi sanadnya, layak diambil sanadnya, maka silakan ambil. Begitu ya. Wallahu a'lam. Adal, ada lagi? Ustaz. Ini misalnya ada seorang yang jahil, tidak bisa mengucapkan huruf ro atau la, lam dengan sempurna. Bahkan ada seseorang yang tidak bisa mengucapkan huruf ta atau dal dengan sempurna dikarenakan hidupnya tidak rata. Dan mereka sudah berusaha bisa menyempurnakan pengucapannya dengan tepat, tapi tetap tidak bisa. Apakah orang dengan kondisi seperti ini bisa mendapatkan ijazah Al-Quran? Ya, baik. Kalau bisanya bisa untuk dirinya sendiri, ya. Seperti yang tadi kita sebutin, bentuk sayang seorang guru bisa menjadikan dia mendapatkan sanad. Atau seorang ini layak dari sisi yang lain, ya, layak dari sisi apa? Bagus agamanya, dia hafal Al-Quran, berarti layak. Maka dia berhak mendapatkan sanad. Namun, ketika dia akan mewariskan, maka kembali, maka dia harus introspeksi diri.
bahwasanya ada lahan yang belum dia sempurnakan, baik karena dia mendapatkan uzur maupun memang belum dia kuasai, maka yang seperti ini di titik itulah beliau harus menyerahkan kepada yang sudah menjadi ahlinya. Artinya apa? Ketika sanad Al-Quran dia sudah dapatkan, berarti keberkahan Al-Quran ada pada dirinya. Tetapi untuk mengajarkan di titik yang beliau kurang di situ, misalkan huruf ro-nya dia kurang, maka disitulah dia tidak bisa meneruskannya. Nah, ambillah huruf ro kepada guru yang lain. Maksudnya seperti itu. Jadi dia belum bisa belum layak sebenarnya untuk mengijazahkan secara ijazah Al-Quran qiraah wal iqra ya. Untuk bacanya boleh, tapi untuk mengajarkannya belum. Begitu. Tapi itu sudah mencukupi untuk dirinya. Begitu maksudnya. Nah, wallahu alam. Cukup ya. Ini Ustadz Ikhlas ngapain ini angkat tangan? Ya, pakarnya di sini malah ikut-ikutan. Ustadz Izul ngapain ini? Masya Allah. Ya mungkin sampai sini ya. Dari kami mungkin cukup ya karena sudah terlalu malam. Pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah nanti kita rangkum. Semoga Allah mudahkan untuk ditulis ya, nanti bisa di-share ke grup-grup peserta di Ma'had Online Al-Imam Syubah ya, insya Allah taala. Dari kami mungkin kita cukupkan. Waktu anak kembalikan kepada pembawa acara, Fadl. Ustaz Zaid, Fadl. Ya, barakallahu fiik. Ya, untuk Ustaz Fidhullah Ta'ala. Al-afdu minkum ala khata'ikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Syukran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf ketika mungkin ada sebuah kekeliruan dari kami. Terima kasih semoga bermanfaat buat kita semua. Akhiru da'wana ila subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Balik kita.